kasih Pak Sugeng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Tri. Selamat siang Pak Fitri. Selamat siang Bapak Ibu panitia, Bapak Ibu peserta di acara webinar kita pada siang hari ini. Terima kasih banyak. Kami dari Dinas DIY akan menyampaikan materi yang pertama terkait pengertian new normal dan pelaksanaannya. Dari panitia, apakah bisa menampilkan slide-nya? Sudah, Pak Fitri? Sudah nampak ya? Ya. Monggo, Bu Dokter. Ya, baik, terima kasih. Slide selanjutnya. Ya. Baik Bapak Ibu, untuk siang hari ini dari Dinas Kesehatan yang terkait dengan new normal dan pelaksanaannya akan kita bagi dalam 3 tahap, yakni bagaimana kita kesiapan memasuki new normal, kemudian konsep dan kebijakan new normal, dan kemudian pelaksanaan dari new normal. Baik, untuk yang pertama, kesiapan memasuki new normal, slide. Ya, lanjut. Untuk kesiapan bidang kesehatan dalam memasuki new normal di Daerah Istimewa Yogyakarta, ada beberapa indikator kesehatan masyarakat menuju masyarakat produktif dan aman COVID didasarkan pada 3 indikator. Kalau berdasarkan dari BNPB, yakni indikator epidemiologi, kemudian indikator surveillance, dan indikator pelayanan kesehatan. Nah, ini kita di DIY ditambah satu lagi terkait dengan indikator peran serta masyarakat. Slide. Sekilas merupakan gambaran grafik dari jumlah kasus COVID-19 di DIY 2 minggu sebelum tanggal 11 Juni 2020, yakni dari tanggal 28 Mei sampai dengan 11 Juni. Salah satu grafik yang kami tampilkan ini nanti sebagai salah satu contoh dari indikator kesehatan masyarakat menuju masyarakat produktif dan aman COVID yang tadi kami sampaikan. Slide. Di slide presentasi di sini, ini merupakan estimasi dari reproduksi rate R0 COVID-19 di DIY. Jadi di sini ada R0 dan kemudian ada RT sebagai reproduksi efektif. Ini kita tambahkan sebagai gambaran indikator pelengkap dari indikator yang ditetapkan dari BNPB. Lanjut. Ya. Yang selanjutnya dari indikator kesehatan masyarakat, dari 3 indikator tadi, yakni indikator epidemiologi, kemudian indikator surveillance, dan kemudian indikator pelayanan kesehatan. Ini ada 14 indikator, memang paling banyak merupakan indikator epidemiologi. Nah, kemudian kami sampaikan secara sekilas terkait dengan indikator epidemiologi ini untuk kategorisasi di kondisi DIY dari 1 sampai 5. Mulai dari bukti yang menunjukkan transmisi penularan dapat dikendalikan, kemudian kapasitas dari sistem kesehatan masyarakat, kemudian ketersediaan rumah sakit, pengaturan minimalisasi resiko penularan di tempat dengan kerentanan tinggi,
kemudian pencegahan di tempat kerja dan resiko kasus import, dan kemudian pemberdayaan masyarakat. Ini seperti yang tergambar pada slide tersebut. Kemudian lanjut. Ya, slide. Ini dari yang kami sampaikan di depan, dari variabel epidemiologi, memang ini paling banyak. Jadi dari 14 indikator untuk variabel epidemiologi sendiri merupakan variabel nomor 1 sampai dengan nomor 10. Sedangkan untuk variabel surveillance merupakan variabel nomor 11 sampai dengan 12, dan variabel pelayanan kesehatan variabel nomor 13 dan 14. Nah, kemudian dari ke-14 indikator ini sudah ditentukan bagaimana cara penghitungannya, dan kemudian nanti hasil akhirnya itu dihitung dengan sistem skor. Nah, dari sistem skor ini kita kemudian memiliki 4 kriteria zona, yakni bila total skor 0 sampai dengan 1,8 itu merupakan kategori risiko tinggi atau zona merah. Kemudian apabila total skor 1,9 sampai dengan 2,4 kategori risiko sedang, warnanya orange, zona orange atau jingga. Kemudian ketika total skornya 2,5 sampai dengan 3,0 merupakan kategori risiko rendah atau zona kuning. Kemudian apabila tidak terdapat kasus atau tidak terdampak itu zona hijau. Nah, kemudian untuk sistem scoring ini dibuat evaluasi secara mingguan. Slide. Nah, di sini kita melihat kondisi di DIY bagaimana dengan zona atau scoring tadi. Indikator 1 sampai dengan indikator 10 merupakan indikator epidemiologi. Di sini kategori untuk penghitungan indikator epidemiologi itu sebagian besar untuk skornya itu dari 0 sampai 30, nilainya 1, 30,01 hingga 49,9 itu nilainya 2, dan lebih dari 50% nilainya 3. Kecuali untuk laju insidensi dan mortality rate ini menggunakan penghitungan yang lain. Nah, Bapak Ibu, di sini kita untuk penurunan kasus selama 2 minggu terakhir dari puncak skor 3, kemudian penurunan kasus ODP dan PDP selama 2 minggu terakhir dari puncak kita skor 3, artinya tadi seperti yang kami sampaikan lebih dari 50%. Kemudian penurunan jumlah meninggal dari kasus positif 2 minggu terakhir. Kemudian penurunan jumlah meninggal dari ODP dan PDP selama 2 minggu terakhir. Slide selanjutnya. Ya, masih indikator dari epidemiologi yang selanjutnya, yakni penurunan jumlah kasus positif yang dirawat di rumah sakit 2 minggu terakhir dari puncak. Kemudian penurunan jumlah ODP dan PDP yang dirawat 2 minggu terakhir dari puncak, kemudian kenaikan jumlah sembuh dari kasus konfirmasi positif, kenaikan jumlah selesai pemantauan dari ODP dan PDP 2 minggu terakhir. Ini masih merupakan indikator epidemiologi. Slide. Yang selanjutnya, untuk laju insidensi kasus per 100.000 penduduk dan mortality rate kasus positif per 100.000 penduduk, ini berbeda penghitungannya dengan indikator epidemiologi yang lainnya. Kemudian kenaikan jumlah pemeriksaan spesimen selama 2 minggu dan positif rate rendah. 2 indikator di slide ini
Dua indikator yang bawah ini merupakan indikator surveillance kesehatan masyarakat. Jadi ada dua dari 14 indikator yang merupakan indikator surveillance, yakni kenaikan jumlah pemeriksaan spesimen dan positive rate yang rendah. Slide. Nah, kemudian dua indikator yang terakhir, yakni indikator pelayanan kesehatan, terdiri dari dua variabel, yakni jumlah tempat tidur di ruang isolasi rumah sakit rujukan mampu menampung sampai dengan lebih dari 20% jumlah pasien positif COVID. Nah, dari 27 rumah sakit, kita memang bisa menampung lebih dari 20% dari jumlah pasien positif COVID. Kemudian jumlah TT di rumah sakit rujukan yang mampu menampung sampai dengan lebih dari 20% dari jumlah ODP, PDP, dan pasien positif COVID-19. Kita kondisi saat ini rumah sakit rujukan kita 27 rumah sakit juga dapat menampung lebih dari 20% jumlah ODP, PDP, dan pasien positif. Dengan di jumlah total skor dari 14 indikator, ini kita mengantongi nilai 2,674, yang mana di sini kesimpulannya DIY termasuk resiko rendah. Slide. Ya. Terkait dengan konsep dan kebijakan new normal, nah ini disampaikan oleh Ngarso Dalem pada saat Sultan menyapa, menimbang new normal, pulihkan ekonomi. Nah intinya bahwa untuk protokol kesehatan dan kegiatan ekonomi, keduanya harus saling melengkapi, dan kemudian dengan cara mengatasi pandemi seraya memulihkan ekonomi. Slide. Ya. Untuk slide yang selanjutnya, ini kita dengan tadi capaian angka skor 2,6, ini dengan resiko rendah, ini ada beberapa hal yang kemudian bisa kita lakukan dalam resiko rendah atau zona kuning ini secara lingkup provinsi. Ini dapat didefinisikan bahwa penyebarannya terkendali, tapi masih tetap ada kemungkinan transmisi. Nah, kemudian bagaimana kondisinya? Tingkat transmisi ini memang masih di DIY ditemukan kasus positif, kemudian transmisi dari imported case masih bisa terjadi, transmisi tingkat rumah tangga juga masih bisa terjadi, adanya klaster penyebaran terkendali dan tidak bertambah. Kemudian di sini implementasinya adalah memperlonggar secara bertahap, kemudian membuka peluang ekonomi dengan cara disiplin untuk penerapan protokol kesehatan tanpa memicu gelombang kedua COVID agar bisa keluar dari ancaman pertumbuhan negatif. Slide. Yang selanjutnya untuk transisi menuju masyarakat aman, sehat, dan produktif, ini ada 4 tahapan. Yang pertama, tanggap darurat, 1 di bulan Maret hingga Mei, kemudian tanggap darurat 2, dan penyiapan transisi menuju new normal di bulan Juni ini, kemudian di bulan Juli agendanya transisi menuju new normal, dilanjutkan dengan monef dan kontingensi, dan kemudian setelahnya harapannya telah terwujud suatu kondisi yang aman, sehat, dan produktif. Nah, masa transisi menuju new normal ini dilaksanakan dengan tetap mempersiapkan rencana kontingensi, termasuk penghentian sementara dari transisi. Kontingensi ini meliputi intensifikasi kembali sistem kesehatan untuk mengantisipasi kondisi perkembangan,
dan dapat dilakukan penghentian sementara masa transisi ini dapat dilakukan jika terjadi peningkatan kasus baru secara signifikan selama masa transisi, sehingga ini tetap kemudian dilakukan monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan. Slide. Bu Fitri, yang sewu. Bu, jenengan yang presentasi dari laptop itu, karena ada masukan peserta tidak bisa melihat. Bisa, Bu? Yang presentasi Dr. Fitri. Bukan dari kami. Bisa nggak, Bu? Oh, yang presentasi dari kami. Oke, tapi Bu, dicoba diklik yang kanan bawah, ada tulisan presentasikan. Sudah Pak Sugeng, udah bagus kok. Oh, sudah bagus? Sudah bagus. Tadi di pustikan PMI-nya yang diklik, udah bagus tadi. Oh gitu. Lanjut aja. Oh gitu. Oh gitu begitu. Ya. Lanjut monggo. Oke. Sudah Bu, baru di siapin lagi. Pakai hostnya yang dari PMI, ya udah kelihatan. Nanti yang warna hijau, merah, kuning, hijau, ya 16. Oh, Bu Dokter, dilanjutkan. Ya, baik, terima kasih Pak Sugeng. Nah, ini tadi slide sebelumnya, kemudian slide selanjutnya. Slide nomor 17. Ya, untuk masa persiapan, nah ini siklusnya tanggap darurat, kemudian mengurangi pembatasan dengan tetap implementasi protokol kesehatan, kemudian upaya penegakan protokol kesehatan, penguatan edukasi, dan penyiapan kontingensi. Di masa persiapan, saat ini kita masih masa persiapan, karena adanya instruksi dari gubernur terkait dengan perpanjangan masa tanggap darurat hingga tanggal 30 Juni 2020. Kemudian mengurangi pembatasan secara bertahap berdasarkan kajian perkembangan kasus dan aspek lainnya, implementasi dan pengembangan protokol kesehatan pada berbagai sektor yang nanti kami sampaikan pada bagian yang ketiga, pendampingan dan penegakan protokol kesehatan oleh gugus tugas bidang penegakan hukum, dan penguatan komunikasi informasi dan edukasi kesehatan. Slide bagian ketiga. Ya, pelaksanaan new normal. Jadi untuk pelaksanaan new normal, kita perlu adaptasi kebiasaan baru, kemudian perilaku hidup yang lebih sehat, kemudian konten yang harus ada dalam setiap protokol, yakni pengukuran suhu tubuh, kemudian wajib mengenakan masker ketika beraktivitas di luar rumah maupun di sarana transportasi, kemudian cuci tangan dengan sabun serta air mengalir atau dengan hand sanitizer, dan pertahankan jarak minimal 1 meter dengan orang lain, serta menghindari kerumunan. Slide. Ya, ini beberapa protokol yang kita kembangkan dan kita siapkan baik di tempat wisata, kemudian pendidikan, kemudian pabrik, restoran, industri, pasar, pertokoan, perkantoran, serta vaskes, serta untuk upaya-upaya yang ada kesehatan masyarakat, yang ada di masyarakat, baik Posyandu, Pospindu, maupun UKBM yang lain. Slide. Ya, seperti contohnya untuk di tempat umum, beberapa protokolnya adalah melakukan pemantauan kesehatan sebelum keluar rumah, kemudian menghindari bepergian jika muncul gejala atau penyakit, hindari mode transportasi massal, selalu memakai masker,
hindari menyentuh wajah, kemudian jaga jarak di tempat umum, hindari berkerumunan, sering melakukan cuci tangan pakai sabun, sediakan hand sanitizer pribadi, kemudian buang tisu yang digunakan ke tempat sampah yang tertutup, memeriksakan diri ke vaskes jika muncul gejala atau sakit, kemudian mengikuti protokol perawatan jika direkomendasi, mengikuti rapid test jika masuk kontak erat, hasil tracing, menerapkan etika batuk, dan langsung membersihkan diri setelah sampai di rumah. Slide. Kemudian beberapa protokol yang terkait dengan tempat ibadah, antara lain pendampingan kesiapan rumah ibadah dalam pencegahan infeksi, pengaturan kapasitas tempat ibadah secara bertahap ditambah, kemudian menyiapkan masker kain gratis, dan tentu saja cuci tangan serta protokol-protokol kesehatan yang lainnya. Slide yang selanjutnya. Ya, kemudian kaitannya dengan aktivitas bisnis, antara lain di sini hotel, beberapa protokolnya pendampingan kesiapan hotel dalam pencegahan infeksi, kemudian pengaturan kapasitas hotel, kemudian protokol-protokol wajib seperti cuci tangan, kemudian pengecekan suhu, dan sebagainya. Slide. Protokol di rumah tangga, membiasakan cuci tangan pakai sabun, konsumsi gizi seimbang, istirahat cukup, pemantauan kesehatan rutin, kemudian isolasi diri setelah perjalanan dari wilayah transmisi lokal, mengupayakan tetap tinggal di rumah, dan protokol-protokol kesehatan lain yang terkait dengan pelaksanaan di rumah. Slide yang selanjutnya. Nah, protokol di tempat kerja intinya sama, yakni pengecekan suhu, kemudian rajin untuk mencuci tangan, kemudian jaga jarak antar meja kerja, sering membersihkan dari meja kerja, dan kemudian barang-barang yang sering tersentuh, dan lain-lain. Kemudian slide yang selanjutnya. Ya. Untuk norma baru, perilaku baru, 4 sehat 5 sempurna, makanan bergizi, menggunakan masker, jaga jarak, cuci tangan, kemudian olahraga, istirahat cukup, dan tidak panik. Slide. Nah, ini contoh bagaimana kemudian penerapan protokol kesehatan saat di perjalanan dari atau ke tempat kerja. Tadi sudah kami sampaikan, lanjut slide. Kemudian bagaimana ketika selama di tempat kerja, nah ini saat itu segera cuci tangan, dan kemudian yang terutama sekarang kita perlu mengatur jarak meja supaya tidak terlalu berdekatan, minimal jaraknya 1 meter, dan kemudian tetap menggunakan masker selama di tempat kerja. Slide. Baik, kemudian ketika saat tiba di rumah, beberapa protokol, jangan langsung bersentuhan dengan anggota keluarga sebelum Anda membersihkan diri, kemudian cuci pakaian dan masker dengan deterjen, kemudian sebelum membuang masker sekali pakai, sobek dan basahi dengan desinfektan. Nah, ini juga sudah ada bagaimana panduan untuk pengelolaan limbah yang terkait dengan COVID ini. Kemudian bersihkan peralatan seperti handphone, kacamata, tas jika diperlukan. Nah, ini beberapa contoh dari pelaksanaan protokol kesehatan. Saya kira ini merupakan slide terakhir. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa presentasi dari Bu Dr. Fitri tadi. Alhamdulillah bisa memberikan panduan untuk kita semua, baik untuk diri sendiri, keluarga, maupun untuk bisa mengedukasi masyarakat.
Bapak Ibu para peserta yang ingin bertanya bisa mempersiapkan diri dan menuliskan dulu di kolom komentar. Kita akan lanjut dulu dengan materi 2, yaitu Bapak Tri Prabowo, SKP MSc, selama 20 menit. Pak Tri? Halo Pak Tri? Ya, baik. Monggo Pak Tri, 20 menit. Pak Tri, presentasi dari PMI atau dari situ? Dari kami ya, coba saya presentasi dari saya. Oke. Belum muncul ya? Belum Pak. Oke. Ya. Sudah? Apakah sudah muncul, Pak? Ya, sudah. Oke. Sudah. Enggak, Ya. Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Sugeng selaku moderator, kemudian juga yang saya hormati Dr. Fitri Indah Setiawati MSc dari Dinas Kesehatan, juga teman-teman dari Pusdiklat PMI, dan terlebih juga yang saya banggakan teman-teman perawat khususnya di Jogja dan di mana saja menyaksikan webinar ini. Saya sampaikan terima kasih kepada Pusdiklat PMI yang telah mengundang saya menyampaikan materi pada siang hari ini. Dan materi yang siang hari ini saya ambil adalah terkait dengan kebijakan PPNI terhadap perawat di dalam berjuang melawan COVID-19. Memang saya nanti masuk ke new normal ya, ke kehidupan normal yang disampaikan oleh Dr. Fitri tadi, tetapi izinkanlah saya akan menyampaikan sesuai dengan pesan dari Pusdiklat PMI, bagaimana sih kebijakan-kebijakan PNI, lalu perawat itu apa yang sudah dilakukan, lalu perannya bagaimana. Nah, sampai nanti kalau new normal itu peran perawat seperti apa, lah ini akan saya sampaikan bersama-sama. Dan kebetulan juga memang barangkali ada teman-teman kita yang belum mengetahui betul apa sih sebetulnya selama kondisi COVID ini yang sudah dilakukan oleh teman-teman, karena mereka yang tahunya adalah teman-teman yang melaksanakan kegiatan di rumah sakit atau mungkin langsung melayani pasien. Yang seperti kita pahami bersama bahwa petugas kesehatan termasuk perawat di dalamnya ini selalu kita selalu kita dengar bahwa mereka adalah berada di dalam garis depan dari respon wabah apapun, termasuk di dalam menghadapi COVID-19 ini, yang kita sudah buktikan bahwa kita garis depan. Tapi sebetulnya tidak hanya garis depan, tapi kita juga dikatakan juga benteng yang terakhir ini, karena kalau jebol nanti jumlah penderitanya itu semakin banyak kan gitu. Nah, dalam konteks ini perawat berjuang untuk melayani klien COVID-19 tentunya. Nah, kalau ditanyakan apa peran perawat di dalam berjuang melawan COVID, akan saya sampaikan bahwa pada intinya ada 3 hal. Yang pertama, jelas bahwa perawat itu mengurangi orang yang terjangkit. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan asuhan keperawatan yang sesuai dengan standar. Ini yang selalu dilihat di dalam televisi-televisi terkait dengan kegiatan perawat melakukan pelayanan langsung kepada klien yang positif. Namun demikian juga peran kita, perawat itu tidak hanya mengurangi yang terjangkit, tetapi juga perawat harus menjadi sumber penyebaran, perawat tidak menjadi sumber penyebaran penyakit itu sendiri. Jangan sampai justru kita melayani klien, kemudian kita sendiri menjadi sumber penyebaran, itu tidak diharapkan. Nah, ini terkait dengan apa? Kegiatan-kegiatan bagaimana pencegahan, ya penanggulangan infeksi, baik itu di vaskes atau fasilitas kesehatan maupun kaitannya sama social dan physical distancing. Dan yang ketiga, nah ini yang penting juga bahwa
peran perawat adalah membantu meningkatkan pemahaman masyarakat untuk mencegah penularan. Dan ini sudah jelas terkait dengan kewajiban moral dan etik yang ada di dalam kode etik keperawatan. Nah, di dalam kode etik keperawatan sendiri itu ada ya sesuai dengan SK DPP BPNI terkait dengan elemen bagaimana perawat dan masyarakat, di mana perawat itu mengemban tanggung jawab bersama masyarakat di dalam mendukung berbagai kegiatan dalam memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat. Disinilah kelihatan sekali bahwa antara lain perawat memperlihatkan bagaimana perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungannya, perawat melakukan bimbingan untuk hidup sehat dan berpartisipasi aktif dalam upaya kesehatan, kemudian perawat melakukan gerakan masyarakat sehat, ya, atau germas dengan cuci tangan, pakai sabun, pakai masker, dan sebagainya. Kemudian juga perawat mengajarkan bagaimana tentang bencana, kemudian mengajarkan lingkungan yang bersih dan aman itu seperti apa, kemudian juga melakukan penelitian dan evidence base berdasarkan kebutuhan di masyarakat. Nah, saya ingin sampaikan terkait dengan hal ini, maka ada hak dan tanggung jawab dari petugas kesehatan atau perawat, termasuk tindakan spesifik yang diperlukan untuk melindungi dan melindungi keselamatan dan kesehatan kerja itu sendiri. Ini penting, sehingga nanti ada berbagai kebijakan-kebijakan yang diambil dari organisasi profesi. Nah, kalau kita perhatikan, ini kembali ke flashback ya, bahwa dalam menangani COVID ini juga ada risiko bahaya, termasuk paparan patogen, kemudian perawat bekerja itu melakukan jam kerja yang panjang, kemudian ada tekanan psikologis, kemudian ada kelelahan, ya, kelelahan kerja, apalagi dia harus memakai hazmat atau alat pelindung diri yang sangat tertutup, kemudian sampai 7-8 jam dia tidak makan, tidak minum, dan sebagainya, tidak kencing, dan seterusnya, itu menjadi sesuatu hal yang tersendiri. Nah, di samping itu, ternyata ada juga bahaya yang berkaitan dengan stigma dan kekerasan fisik dan psikologis yang dialami oleh teman-teman kita perawat. Nah, kalau kita lihat di dalam gambar ini, ini saya ambil dari berbagai sumber, ya, bagaimana dan sampai pada kondisi di mana perawat melakukan atau tim medis itu melakukan rapid test saja, ada yang menolak, masyarakat menolak, ya. Sampai terjadi beberapa waktu yang lalu Indonesia terserah. Nah, disinilah ya ini salah satu juga contoh ya, ini perawat yang mengalami positif kemudian meninggal, ternyata juga jenazahnya tidak diterima dengan baik oleh warga di beberapa tempat. Tapi alhamdulillah di Yogyakarta ini tidak terjadi, dan ini menjadi satu contoh yang bagus sekali. Kalau di tempat lain ada kondisi seperti itu, alhamdulillah di Jogja ini justru masyarakat menyambut tenaga kesehatan dan memberikan dukungan moral. Nah, ini menjadi satu hal yang sangat menarik sekali ya, sehingga sangat kondisif terkait dengan ini. Bapak Ibu dan saudara sekalian, para teman sahabat perawat, saya ingin sampaikan bahwa terkait dengan peran ini sebetulnya WHO sendiri sudah ada atau menyampaikan terkait dengan COVID-19 ini. Di situ disampaikan di dalam right, role, and responsibilities of health worker, including consideration for occupational safety and health, ada beberapa hal, di mana di dalam melaksanakan tugas itu memang perawat atau petugas kesehatan itu dia memiliki beberapa hak yang harus diketahui oleh pimpinan atau pengelola fasilitas kesehatan. Misalnya, ya memikul tanggung jawab keseluruhan untuk memastikan bahwa tindakan pencegahan dan perlindungan itu diperlukan untuk meminimalisir risiko keselamatan dan kesehatan kerja. Ini dengan pengendalian infeksinya. Kemudian juga memberikan informasi, instruksi, dan pelatihan tentang keselamatan kesehatan kerja. Ini menjadi satu hal yang sangat penting terkait dengan pelatihan penyegaran tentang bagaimana pencegahan pengendalian infeksi, menggunakan melepas alat pelindung diri dan sebagainya. Kemudian WHO juga menyampaikan bahwa harus ada menyediakan alat pelindung ya yang memadai. Kemudian juga membiasakan personel dengan pembaruan teknis tentang COVID dan menyediakan alat yang tepat untuk tes, melakukan triase dan sebagainya. Kemudian juga sesuai kebutuhan berikan langkah keamanan yang sesuai untuk keselamatan pribadi ya. Kemudian juga haknya
petugas itu adalah bagaimana pimpinan atau pengelola ini menyediakan lingkungan yang bebas kesalahan bagi pekerja untuk melaporkan insiden dan sebagainya, kemudian memberitahu pekerja tentang penilaian diri, pelaporan gejala, tinggal di rumah sakit, mempertahankan jam kerja, konsultasi dengan tim kesehatan tentang K3, kemudian tidak diharuskan kembali ke situasi kerja di mana terdapat bahaya yang serius gitu ya. Nah, kalau dia memang mengalami kondisi ini, dia harus istirahat dulu gitu ya. Kemudian memungkinkan para pekerja untuk menggunakan hak dan memindahkan diri mereka pada situasi kerja yang diyakini memiliki pembenaran untuk menghadirkan bahaya serius. Kalau terjadi kondisi serius, maka mungkin tidak dilakukan, ditempatkan di COVID misalnya. Kemudian hak menghormati hak kompensasi, menyediakan akses ke sumber daya kesehatan, memungkinkan kerjasama antar manajemen dan sebagainya. Itu adalah hak-haknya. Kemudian ada beberapa hal yang harus dipahami oleh petugas kesehatan, termasuk perawat di dalamnya, bahwa seorang perawat harus mengikuti prosedur keselamatan kerja yang telah ditetapkan, menggunakan protokol yang disiapkan, memperlakukan pasien dengan hormat, kasih sayang, bermartabat, menjaga kerahasiaan gitu ya. Kemudian juga terkait dengan menyediakan pengendalian infeksi yang baik, mengenakan, melepaskan alat pelindung gitu. Ini banyak, ini yang dari WHO yang memang sudah ada. Oh ya, kemudian yang ingin saya sampaikan bahwa dalam kondisi seperti ini, maka organisasi profesi itu juga memiliki peran yang cukup besar, ya, supaya di dalam melaksanakan tugasnya para perawat ini bisa melaksanakan dengan baik. Yaitu apa? Satu, meningkatkan kompetensi, kemudian juga martabat dan etika. Ini menjadi satu hal yang sangat penting, ya. Ya, di mana kita memberikan pelayanan kepada masyarakat, citra kita juga harus baik. Kemudian juga organisasi profesi mengadvokasi dan sumbangan pemikiran untuk mengupayakan praktek yang aman dan berkualitas, ya. Kemudian juga kepentingan anggota di dalam pelayanan COVID, ya. Ini menjadi peran ini. Dan kemudian merevitalisasi peran perawat di masyarakat untuk kepentingan kebutuhan masyarakat, apalagi nanti berkaitan dengan new normal tadi yang disampaikan. Nah, ada beberapa yang dilaksanakan oleh organisasi profesi di dalam hal mengembangkan kompetensi perawat untuk bisa melaksanakan asuhan kepada pasien COVID itu dengan baik, yaitu dengan cara pengembangan dan sosialisasi pedoman, di mana BPNI sudah membuat pedoman penggunaan alat pelindung yang kemudian ada training dan seminar, ya. Ini kemudian ada permasalahan perawatan di berbagai area praktek, dan kemudian berkaitan dengan yang bermartabat beretika tadi, ada fatwa dari MKEK di dalam menghadapi wabah COVID. Karena memang ada juga beberapa perawat yang menolak untuk ditempatkan mereka melayani pasien-pasien COVID secara langsung. Nah, dalam peningkatan kompetensi tadi, kita pahami betul bahwa sekarang ini sedang masif dilakukan yang namanya daily seminar atau seminar atau webinar, ya, yang dilaksanakan. Contohnya kalau di pusat hari ini sudah seri yang ke-41, artinya sudah 41 kali melakukan webinar yang bisa disaksikan oleh para teman sejawat perawat untuk melaksanakan peningkatan pengetahuan, termasuk di Jogja. Di Jogja ini di dalam bulan Juni ini kita mengagendakan 27 sesi atau 27 seminar webinar yang bisa diikuti oleh teman sejawat perawat yang kita bekerja sama dengan ikatan, himpunan maupun pengurus komisariat maupun DPD. Nah, ini silakan, ini bisa dilakukan. Kemudian tadi disampaikan, kami dari BPNI melaksanakan praktek yang aman dan berkualitas itu dengan pengembangan pedoman safety tadi sudah, kemudian himpunan kepada anggota, kemudian juga advokasi kepentingan anggota di dalam menjalankan pelayanan. Ya, kita sampaikan bahwa no safe, no service. Kalau pelayanannya tidak aman, kita tidak memberikan pelayanan, apa resiko terhadap diri kita sendiri, perawat sendiri, dan juga nanti bisa menularkan pada pasien yang lain. Misalnya dengan penyediaan APD, protokol pelayanan pasien, ketentuan sesuai, fasilitas di dalam pelayanan pasien, termasuk menghilangkan stigmatisasi. Ini menjadi penting, dan juga bagaimana kondisi kerja perawat yang kondusif.
Nah, advokasi kebutuhan kesehatan masyarakat yang dilakukan oleh BPNI antara lain adalah melakukan bersama jejaring. Kita ada yang namanya Sekretaris Bersama Organisasi Profesi Kesehatan. Kalau di Jogja ini ada Forum Komunikasi Organisasi Profesi Kesehatan. Ya, yang ini ada namanya Kompak Lawan COVID, kan gitu ya. Ini yang dilakukan. Kemudian advokasi kita adalah revitalisasi peran perawat di masyarakat. Ya, yang harus terlibat di dalam lingkungannya dalam rangka pencegahan ini, termasuk nanti new normal life. Ya. Kemudian optimalisasi home care dengan isolasi mandiri di rumah dan sebagainya. Ini sudah disiapkan terutama teman-teman di Ikatan Perawat Jiwa. Ini sekarang ini sedang mempersiapkan teman-teman kita untuk training-training secara khusus. Ya, semalam saya mendapatkan informasi dari Prof. Budiana Keliat bahwa ada secara masif yang nantinya bisa dilaksanakan sebagai dasar perawat melakukan ini. Nah, saya ingin sampaikan ini satu contoh bagaimana organisasi profesi saling bekerja sama di dalam gerakan bersama melawan corona. Ini ada satu contoh di Jogja. Ya, kita ada 12 organisasi profesi bersama-sama yang diinisiasi oleh IDI. Ya, kita melakukan berbagai kegiatan, dari kegiatan membagikan kepada masyarakat bantuan, kemudian masker, ya, dan juga ada desa binaan yang dibangun bersama-sama dalam hal ini. Ya. Ini yang dilakukan. Kemudian pelibatan perawat di masyarakat dan lingkungan ini menjadi hal yang penting sekali. Peran kita terutama nanti di New Era adalah bagaimana kita merevitalisasi perawat itu di masyarakat dan lingkungan sekitar. Karena itu tadi saya katakan bahwa di kode etik pun sudah ada, peran kita di sana sebagai change agent, sebagai edukator, sebagai kolaborator. Biasanya para perawat itu kalau di masyarakatnya juga biasanya akan diminta untuk memberikan kontribusinya. Misalnya satu contoh ini kalau di tempat saya ini ada tim COVID RW yang dimana ini kami dari tenaga kesehatan itu biasanya diminta untuk menyampaikan beberapa hal ya. Ya, satu contoh misalnya di kegiatan-kegiatan masyarakat kita bisa memberikan informasi-informasi kesehatan yang sangat penting ya, terutama nanti dalam menghadapi new normal life ini. Ini peran kita menjadi sangat vital ya. Nah, Bapak Ibu, teman sahabat perawat, tadi saya sampaikan bahwa salah satu kegiatan organisasi profesi adalah kita memiliki yang namanya Satgas COVID PPNI. Ini ada di tingkat pusat maupun ada di tingkat wilayah atau di DPW. Yang tugasnya pendataan relawan, mengakomodir kebutuhan sarana, koordinasi dengan pemerintah dan pihak lain yang terkait, mengumpulkan data masalah pelayanan yang mengupayakan solusinya, menelaah perkembangan penata laksanaan COVID dan seterusnya ya, sampai advokasi dalam memberikan pelayanan yang optimal ini. Saya ingin sampaikan sebagai contoh saja, misalnya di Jogja, beberapa waktu yang lalu yang kita sudah lakukan ketika organisasi profesi termasuk PPNI di dalamnya ini mendapatkan surat dari Dinas Kesehatan untuk permohonan bantuan mobilisasi apabila pasien COVID di Jogja ini meningkat eskalasinya terjadi peningkatan. Pada waktu itu pimpinan kita Bapak Gubernur menyampaikan bahwa kita harus menyiapkan diri. Maka ada rumah sakit Hajjulu kita waktu itu yang kita siapkan kalau terjadi ledakan. Tapi alhamdulillah sampai sekarang tidak, dan mudah-mudahan di Jogja ini tidak terjadi. Tapi apa yang kita lakukan selanjutnya setelah kita mendapatkan surat ini, kami membentuk tim ya. Kita ada tim tugas itu yang kemudian berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, berkoordinasi dengan rumah sakit yang terkait, kemudian sampai kita menurunkan tim-tim kita, ya, termasuk dengan penyiapan tempatnya, ya, kita survei dan sebagainya, termasuk juga peralatan sampai nanti penyiapan tenaga-tenaga yang ada. Ya. Kemudian di tingkat pusat ini juga ada pernyataan bersama di organisasi profesi ini, ya. Ini juga dilaksanakan. Kemudian termasuk dengan APD ini, ya,
ini juga menjadi bagian yang sangat penting karena beberapa waktu yang lalu APD menjadi bagian yang sering dikeluhkan terkait dengan hal ini. Nah, ada beberapa hal yang dilakukan ya untuk penyaluran sumbangan dan sebagainya. Nah, ini PPNI melalui DPD, melalui DPW ini ya. Ada gambar di situ bagaimana kita memberikan penyaluran paket sembako kepada masyarakat, kita memberikan sumbangan juga penghargaan atau dukungan kepada teman-teman yang bekerja dengan memberikan santunan, bukan santunan ya, berupa super tim untuk teman yang bekerja di COVID gitu ya. Kemudian kita juga menerima bantuan dari berbagai pihak yang kemudian kita salurkan. Nah, Bapak Ibu, distribusi APD dan sebagainya ini sudah seluruh Indonesia sudah termasuk di Jogja dan sekarang tidak ada. Nah, kemudian yang ingin saya sampaikan adalah berkaitan dengan stigma. Tadi sudah kita sampaikan bahwa ada beberapa stigma yang diterima oleh perawat di dalam melaksanakan kegiatan menjalankan tugasnya ini, misalnya diminta keluar dari kos atau kontrakan, ditolak di lingkungan tempat tinggal, ditolak pemakaman jenazah, ada pengaduan stigma oleh sesama tenaga kesehatan. Dan alhamdulillah kalau di Jogja ini kondisi-kondisi ini tidak terjadi. Tetapi di seluruh Indonesia ada 16 kasus stigmatisasi perawat yang dilaporkan terkait dengan hal ini. Nah, ini yang kita sebetulnya tidak harapkan bersama-sama. Sehingga pada waktu itu ada siaran pers dari PPNI mengecam stigmatisasi penolakan pemakaman jenazah perawat karena kita sudah bekerja tetapi ternyata seperti itu. Dan itu juga ada pernyataan sikap bersama organisasi profesi yang lain dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian juga ya dalam hal ini juga terkait ini kemudahan di dalam PSBB di Jakarta itu kalau mau masuk itu mau bekerja saja mau masuk susah itu. Akhirnya kita mohon untuk ada dispensasi. Terkait dengan ketenagaan, ini saya sampaikan ada advokasi terpenuhnya tenaga yang sesuai dengan standar ya dan koordinasi pengadaan relawan. Ini menjadi bagian yang sangat penting karena tadi disampaikan bahwa dibutuhkan relawan-relawan dan relawan yang terdaftar ini memang sudah banyak yang kita sampaikan. Bahkan sampai pada surat secara resmi dari pusat kepada wilayah untuk terkait dengan hal ini. Ini satu contoh pemetaan relawan yang terdaftar itu seperti apa. Nah, ini yang ada ya. Kemudian sekarang ini juga kita sedang bekerja bersama-sama untuk melakukan kegiatan rapid test. Ini saya berikan satu contoh. Ada teman-teman di DPD Sleman yang mereka sekarang masif ya, baik itu di pasar, baik itu di tempat-tempat yang lain di kantor dan sebagainya melaksanakan kegiatan. Ya, ini satu contoh bagaimana kita melaksanakan di masyarakat. Kemudian ini juga termasuk bagaimana relawan kita untuk memobilisasi. Tetapi mobilisasi yang dilakukan pada waktu itu kita menyiapkan perawat ya, kita ingin menyiapkan perawat untuk dimobilisasi kalau terjadi lonjakan. Dan kita sudah membuat surat dan ini ternyata tidak mudah. Ya, kita sudah menyiapkan hal ini memang. Dan alhamdulillah memang di Jogja tidak terjadi ledakan yang tidak diharapkan ya, sehingga ini masih bisa dikendalikan. Bapak Ibu, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa tadi perawat ini memiliki risiko di dalam melaksanakan tugasnya ya, dan ini menjadi satu hal yang patut kita bukan kita takuti ya, tetapi ternyata memang dampaknya ada. Ini data yang saya dapat tadi pagi jam 9 kurang seperempat, ini perawat yang data masuk pemantauan ada 1046, perawat yang menjadi OTG itu ada 154, kemudian perawat yang menjadi ODP itu ada 700 orang, kemudian ada perawat yang menjadi PDP itu ada 63 orang, kemudian yang positif perawat terkena COVID-19 ini ada 118, di mana yang sembuh ada 8, yang dirawat ada 139, dan yang meninggal itu ada 27 tercatat di sini. Tapi jam 12 tadi saya mendapatkan informasi dari pusat tambah satu lagi.
Berarti perawat yang meninggal sekarang ini sampai detik ini ada 28. Tapi yang satu ini masih dicek oleh tim Satgas apakah memang COVID atau dari penyakit yang lain gitu. Nah, dari situlah maka tentunya kita perlu memberikan penghargaan dan penghormatan kepada teman-teman kita yang sudah bekerja berjibaku melawan COVID-19 ini. Ada beberapa yang dilaksanakan oleh organisasi profesi. Misalnya salah satunya adalah kita memberikan sertifikat ber-SKP secara gratis. Tadi selain webinar-webinar ini untuk peningkatan pengetahuan, tetapi webinar ini juga memfasilitasi teman-teman itu mendapatkan sertifikat secara gratis. Yang ini tidak mungkin dilaksanakan sekarang ini. Dalam kondisi COVID tidak mungkin mereka melaksanakan offline, sehingga mereka online dan kita berikan sertifikat secara gratis. Ya. Kemudian juga ada sertifikat pengabdian masyarakat. Jadi perawat-perawat yang bekerja di COVID ini, dia mendapatkan penghargaan berupa sertifikat pengabdian masyarakat yang jumlahnya 5 SKP, sehingga nanti di dalam pengurusan SKP menjadi lebih mudah. Kemudian beberapa aksi solidaritas juga kita lakukan ya untuk memberikan penghargaan, kemudian juga santunan dan penghargaan lain. Penghargaan lain itu misalnya ini sudah ada bahwa kemudahan bagi perawat yang bekerja di COVID ini untuk mendapatkan kemudahan bagi putranya untuk bisa masuk ke sekolah negeri ini. Seperti di Jakarta, di Jawa Barat, ini ada anak perawat COVID ini prioritas masuk sekolah negeri. Ini adalah satu penghargaan kita. Kemudian solidaritas, ini contohnya beberapa waktu yang lalu yang kita lakukan, menggunakan instruksi penggunaan pita hitam sebagai bentuk solidaritas, dan alhamdulillah ini semua, bahkan tenaga kesehatan yang lain pun di rumah sakit itu menggunakan pita. Yang tadinya kita tujukan untuk perawat, tetapi semua menggunakan pita hitam seperti ini. Ini satu penghargaan untuk teman-teman kita. Penerimaan santunan ini juga dari berbagai sektor sudah diterima, ya, baik itu pemerintah, dari BNPB, dari partai, dari pihak swasta, ini sudah ada. Kenapa? Karena memang ini sudah ada instruksi dari keputusan dari Menteri Kesehatan ya tentang pemberian insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan. Maka tugas kami PPNI adalah mengkawal supaya teman-teman yang memang harus atau dia berhak mendapatkan ini betul-betul bisa mendapatkan hak. Makanya ada permintaan data tenaga kesehatan yang meninggal, ya. Kalau di Jogja ini mudah-mudahan tidak terjadi, sampai sekarang belum. Ya, tapi saya tidak mengharapkan ini terjadi di Jogja. Ya, nah ini juga beberapa santunan yang sudah diberikan kepada keluarga. Nah, Pak Sugeng, saya mohon tambahan sedikit waktu. Ini terkait dengan bagaimana menata kehidupan profesi dalam new normal life ini tadi. Ya, di mana ini kita sekarang ini kan dari tadi disampaikan oleh Dr. Fitri bahwa Ngarso Dalem itu juga sudah mengambil langkah, ya, bahwa Pak Presiden juga sudah menyampaikan kita harus berdamai dengan virus corona, kan gitu ya. Nah, perspektif PPNI damai dengan corona ini penting. Perspektif PPNI damai dengan corona itu bahwa setiap orang harus aware terhadap penularan corona, baik itu kontak dan droplet, dan harus masuk dalam budaya kerja. Ini menjadi penting sekali. Teman-teman perawat dalam budaya kerjanya juga harus memperhatikan ini. Kemudian protokol kesehatan pada setiap tempat dan pelayanan publik menjadi prasyarat utama. Pemanfaatan teknologi kesehatan, ya, kemudian peran tenaga kesehatan untuk mengedukasi masyarakat secara masif dan berkesinambungan, bukan hanya di Fasiankes saja. Karena kalau kita lihat yang namanya new normal life atau kehidupan normal bagi perawat itu adalah sebuah tatanan kehidupan baru yang dipicu dengan keberadaan COVID ini, memungkinkan perawat untuk hidup sehat, menjalankan fungsi dan tugasnya dan serta perannya, ya, menjadi produktif, tidak tertular COVID, sehingga tercipta kehidupan yang mulia dan sejahtera. Ada beberapa hal yang harus kita sampaikan, ya. Peran PPNI menciptakan new normal itu adalah dengan perubahan perilaku tadi. Karena kunci new normal itu adalah perubahan perilaku.
Memang ini tidak mudah. Kemudian memastikan bahwa pencegahan dan perlindungan infeksi ini diterapkan dengan baik. Ini dalam bentuk perubahan perilaku, ini penting bagi perawat. Namun penerapannya memang perlu dukungan di lingkungan kerjanya. Kemudian merubah perilaku yang bisa dilakukan, ini penting ya. Ini bisa, namun merawat atau menjaga perilaku baru supaya bertahan ini tidak mudah. Nah, ini yang harus kita lakukan. Untuk itu ada beberapa strategi PPNI di dalam menyiapkan perubahan baru itu, antara lain adalah peningkatan kesadaran atau kepedulian, kita memberikan edukasi, kita memberikan motivasi, penyiapan skills, kemudian penyiapan lingkungan yang mendukung, dan memberikan dukungan pendampingan. Ya, yang diharapkan ada sikap perawat nantinya di era yang baru tadi adalah bahwa COVID harus disikapi secara positif, sikap positif dengan rekonstruksi cara yang baru yang cepat, kemudian beberapa peluang yang harus dimanfaatkan untuk perawat. Ini saya sampaikan dari pusat ya, bahwa kita punya potensi need and demand terhadap perawat semakin tinggi, bahwa keberadaan perawat ini salah satu tenaga kesehatan yang memang vital dalam memberikan ini. Kemudian juga ke depan One Village One Nurse ya, ini diterapkan bagaimana kita ini sudah di kementerian sedang digodok. Kemudian potensi kreatif dalam praktek kemandirian ini menjadi penting, dan potensi upgrade dan update skills dan new knowledge ini menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan sekarang ini. Ya, yang harus diwaspadai adalah sifat negativisme, gerak lambat, ya, menyia-nyiakan waktu, momentum, dan peluang yang ada. Saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak Sugeng. Terima kasih, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Ya. Saya kembalikan pada Pak Sugeng. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tri, materi yang luar biasa tentang bagaimana peran perawat dan juga perhatian dari organisasi maupun pemerintah juga luar biasa. Dan kita tadi menyaksikan apresiasi masyarakat Jogja yang membanggakan kita, yang sangat beda dengan sambutan masyarakat yang lainnya. Masyarakat Jogja memang istimewa. Baik, ya, Bapak Ibu, para peserta webinar yang berbahagia, masuk sesi berikutnya adalah tanya jawab. Sebelumnya saya informasikan untuk link pendaftaran, untuk link daftar hadir, mohon maaf, bisa dilihat pada kolom chat. Mohon silahkan diisi dengan format yang sudah disediakan panitia, dan tolong dituliskan nama dengan tepat, sesuai, dan tidak ada revisi nama dari panitia. Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat, nanti akan kita pilih. Kita ada waktu sampai jam 2:30 insya Allah. Ada 20 menit untuk tanya jawab. Dan hadir di webinar kita, selamat datang Bu Titi Winarti, ini perawat senior kita dari Puskesmas Naglik ya Bu. Dan juga dosen senior dan Poltekkes Ibu Dr. Ati Badia, selamat datang. Juga rekan saya, pembina KSR, relawan PMI juga, Bapak Mariana, sarjana psikologi, sarjana keperawatan, magister keperawatan. Semoga Bapak Ibu yang akan bertanya silahkan menuliskan di kolom chat. Saya lihat sudah ada Mbak Panitia yang bertanya. Pak Slamet dari Dinas Sosial. Bisa juga bertanya langsung kalau kesulitan menggunakan chat.
Ya, sambil nunggu pertanyaan dari peserta, saya sampaikan link daftar hadir webinar berada di kolom chat atau bisa saya bacakan, yaitu http://tinj.cc/daftar hadir Pusdik dengan format huruf D besar, H besar, dan P besar. Saya Pak Sugeng. Monggo Pak Mariana bisa langsung saja menggunakan audionya. Ditujukan kepada siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditujukan kepada Dinas Kesehatan ya, terkait era new normal ini. Mohon izin bertanya Ibu Kepala Dinas Kesehatan terkait dengan persiapan dari Dinas Kesehatan Provinsi. Ya, nanti mungkin ini juga terkait dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota karena membawai beberapa institusi pelayanan kesehatan, baik itu rumah sakit daerah maupun puskesmas. Nah, ini kalau kami pertanyaannya terkait kami karena di pendidikan, persiapan kami untuk praktek klinik mahasiswa, sehingga mungkin adakah koordinasi dari Dinas Kesehatan Provinsi untuk menyiapkan rumah sakit daerah ataupun puskesmas dalam menerima mahasiswa praktik klinik nanti, protokol-protokol yang harus dipenuhi dan sebagainya. Karena kita juga akan menyusun buah kerangka acuan praktek untuk menentukan rumah sakit lahan praktek kami. Ini kan dari Dinas Kesehatan DIY. Mungkin nanti kami butuh informasi yang terkait dengan persiapan dari institusi pelayanan kesehatan di bawah Dinas Kesehatan DIY. Begitu Pak Sugeng, terima kasih. Iya. Terima kasih Pak Mariana. Mungkin bisa langsung dijawab saja, Bu Dr. Fitri. Arahan dari Dinas DIY terkait dengan lahan praktek yang digunakan. Ya, baik. Selamat siang, Pak. Bisa terdengar? Ya, bisa bagus. Terdengar suaranya. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan terkait bagaimana kemudian protokol atau ketentuan dari lahan praktek klinik ya Pak. Tadi yang untuk praktek mahasiswa, ya ini sedang kami siapkan untuk protokolnya baik di rumah sakit maupun di klinik, dan nanti ini masuk di administrasi, manajemen dan penyelenggaraan pelayanan. Jadi di puskesmas maupun di rumah sakit ini kita sudah siapkan mekanisme atau protokolnya dalam prakondisi ini. Kemudian nanti akan kita sharekan ke pasienkes baik di rumah sakit maupun di puskesmas untuk kemudian mendapat masukan, dan kemudian akan kita tetapkan nanti protokolnya untuk pelaksanaan di pasienkes atau lahan praktek. Demikian Pak. Ya, terima kasih karena saling menunggu ya. Saling menunggu. Terima kasih. Ya, alhamdulillah ya. Yang jelas ini untuk ketentuannya, yang jelas kemudian nanti jumlah dari mahasiswanya mungkin akan kita evaluasi lagi, kemudian nanti alur pelayanannya ini juga ada review karena terkait dengan COVID ini di era new normal. Demikian. Jadi mungkin nanti dari pihak akademik yang terkait dengan program untuk praktek kliniknya nanti bisa mulai menyiapkan mahasiswanya. Gimana Pak Mariana? Terima kasih Pak Sugeng. Ya. Oke. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Fitri. Ini ada pertanyaan yang kedua dari Pak Dani Wijaya. Mau bertanya kepada Pak Tri. Saya bacakan saja. Bagaimana tindakan dalam menghadapi perawat yang menolak ditempatkan di ruang COVID? Ini perawat Pak ceritanya ya.
Halo Pak Tri. Ya. Baik, terima kasih Pak Dani ya. Pertanyaannya yang bagus. Dan itu terjadi beberapa waktu yang lalu Pak Dani. Di mana di Jogja ini ada bahkan di salah satu rumah sakit ada 8 orang perawat yang akhirnya resign. Mereka memilih keluar karena tidak mau ditempatkan di ini. Bagaimana menghadapi perawat yang menolak untuk ditempatkan di tempat COVID? Jadi gini, pada prinsipnya kita kembalikan lagi untuk organisasi profesi atau PPNI itu berkaitan dengan ranah masalah etik. Dan kalau dia menolak menghadapi pasien COVID ini berkaitan dengan penolakan ini adalah berkaitan dengan etika. Ya, karena di dalam etika itu sudah ada sumpah perawat. Ya, di dalam sumpah perawat di sana sudah jelas sekali ada sekian unsur ini. Salah satunya memang tidak boleh untuk dia menolak. Nah, bagaimana sanksinya di organisasi profesi? Sebetulnya bukan sanksi, semacam konsekuensi. Kewajiban organisasi profesi yang pertama adalah memberikan pembinaan. Kita pendekatan kepada apa namanya yang bersangkutan supaya kembali lagi melihat dari kode etik yang ada, yang dia sudah sepakati, yang dia sudah mengucapkan sumpah bahwa mereka tidak boleh untuk membeda-bedakan dalam hal perawatan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang mereka itu tidak mau, bagaimana? Ya sudah, nah, silakan saja. Artinya ada suatu peringatan dari kita bahwa kalau memang tidak, berarti dia melakukan pelanggaran etik. Jadi konsekuensi etik yang ada. Bagaimana dengan konsekuensi yang etik yang ada? Ya selama ini sih enggak ya, kita tidak melakukan satu sanksi sampai ke sana, tetapi yang bersangkutan akhirnya minta mundur. Ya, karena mereka memang merasa tidak ini. Kemudian yang kedua adalah kita advokasi. Selain kepada yang bersangkutan, kita juga advokasi kepada institusi yang bersangkutan. Ya, karena prinsipnya adalah apakah teman kita itu menolak itu karena memang tidak dijamin keselamatannya atau keamanannya dan sebagainya. Jadi tadi saya sampaikan istilahnya adalah no safe, no service. Jadi kita memastikan bahwa pelayanan yang dilaksanakan di situ memang sudah menggunakan alat pelindung diri yang cukup, yang sesuai dengan standar. Kalau sudah menggunakan sesuai dengan standar, tidak ada lagi penolakan dari perawat itu kan gitu. Itu. Yang kedua adalah bagaimana kita memberikan motivasi dan edukasi kepada teman kita itu supaya mereka itu di dalam melaksanakan kegiatan atau melaksanakan asuhan itu secara aman, maka mereka akan mendapatkan satu pelatihan-pelatihan khusus. Ya. Kemudian juga berkaitan dengan ini tentunya kita rujuk ke masalah psikologisnya juga. Ya. Nah, supaya stigma dan sebagainya itu hilang kan gitu. Ya, saya kira itu, Pak Sugeng. Iya, baik, Pak Tri. Pertanyaan ketiga ini dari Mbak Thomas ini ya, Erwinda Safiro tentang SKP Pak Tri. Pertanyaannya, perawat yang kerjanya di RS bukan rujukan COVID, apakah bisa mengajukan SKP pelayanan perawat COVID? Mengingat kita kerja di bagian IGD dan ruang isolasi rawat inap, biasanya kasus ODP. Monggo Pak Tri. Ya, terima kasih Mbak Erwinda Safiro ya. Ini memang banyak pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Ya, pada prinsipnya kita memberikan kemudahan Mbak Erwinda ya. Ya, ini adalah satu kesempatan kita untuk memberikan pengabdian. Tadi sudah saya sampaikan bahwa pengabdian itu bisa di tempat kerja, bisa juga di masyarakat ya. Dan kita sudah memberikan mereka yang terlibat, apakah terlibat langsung dengan pasien, apakah terlibat langsung dengan masyarakat,
maka nanti mereka itu akan kita berikan sertifikat pengabdian masyarakat yang jumlahnya ada 5 SKP. Silakan itu bisa dengan, meskipun mereka tidak bekerja, tapi coba ada kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat, ya. Misalnya di masyarakat dia kerjasama aja dengan Pak RT atau Pak RW supaya dia memberikan satu masukan-masukan dan gitu ya. Nanti kalau ada surat keterangan itu akan kita berikan sertifikat penghargaan tadi, Pak. Itu, Pak. Saya kira bisa ya. Meskipun dia tidak langsung, tetapi bisa dengan kegiatan-kegiatan yang lain di masyarakat. Jadi bisa ya Pak Tri? Bisa Mbak Erwinda? Ya. Jadi tetap semangat. Termasuk begini, mengikuti seminar-seminar, webinar-webinar ini kan gratis, ini kesempatan ini. Bahkan teman saya itu sudah berapa buah itu sudah lebih dari cukup kalau dikumpulkan kan gitu ya. Nah, ini silakan saja ya. Jadi gini, untuk pemenuhan 25 SKP itu sampai saat ini kan PPNI menyampaikan bukan hanya dari seminar atau pelatihan saja, dari pengabdian masyarakat bisa, tapi persentasenya kita tidak hitung untuk ini. Pokoknya silakan saja sejumlah 25 SKP kita bisa verifikasi, ya itu bisa dihargai. Begitu Pak. Baik Pak Tri. Ya, demikian Mbak Erwinda. Ini ada pertanyaan dari Mas Yusef. Ini juga untuk Bu Dr. Fitri dan juga untuk Pak Tri. Pertanyaannya, apakah ada kebijakan dari Dinas Kesehatan DIY maupun PPNI fasilitas pemeriksaan COVID untuk perawat atau nakes jika di tempat kerjanya tidak memfasilitasi? Mungkin saya berjalan dulu, Bu Dr. Fitri dari Dinas, monggo. Fasilitas pemeriksaan bagi nakes yang ada di Fasyankes. Jadi untuk Bapak Ibu nakes yang ada di rumah sakit rujukan COVID yang berjumlah 27 rumah sakit, silahkan mengajukan permohonan ke Kepala Dinas Kesehatan DIY, nanti akan ditindaklanjuti. Kemudian bagi Bapak Ibu yang bekerja di rumah sakit non-rujukan, jadi di luar 27 rumah sakit dan puskesmas atau Fasyankes yang lain, silahkan bersurat ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kota masing-masing dari di mana Fasyankes tersebut berada. Demikian Pak Sugeng. Baik, terima kasih Bu Dokter. Begitu ya Mas Yosef ya. Jadi silakan mengajukan seperti tadi arahan Bu Dr. Fitri tadi kepada dinas provinsi maupun kabupaten sesuai dengan tempat kerjanya. Kalau dari PPNI, karena pertanyaannya ke PPNI juga, monggo Pak Tri. Ya, kalau PPNI hanya mengadvokasi Pak. Jadi sudah betul yang disampaikan oleh Dr. Fitri tadi. Kalau misalnya mereka kesulitan ya beritahu kami, nanti kami akan sampaikan kepada dinas, apakah itu di kabupaten ataukah di provinsi terkait dengan hal ini. Tapi tadi sudah jelas sekali kan ya. Nanti kalau memang dianukan ya ke organisasi profesi bahwa memang kita akan memfasilitasi bukan memfasilitasi, ya kita akan melakukan advokasi untuk advokasi. Baik. Ya. Terima kasih Pak Tri. Kita masih ada waktu 7 menit. Ini ada 2 pertanyaan. Pertama dari Mbak Anifah Restu untuk Pak Tri. Pak Tri, kalau webinar online yang kita ikuti di YouTube atau Zoom untuk memperpanjang SPR, apakah dibatasi SKP-nya? Dan bagaimana cara mengajukan SKP tadi, Pak? Ya, ngendiko kita, Pak Tri ngendiko, kita yang menangani SKP dapat 5 SKP. Monggo Pak Tri, dipun jelaskan untuk yang pertanyaan terakhir ini maksudnya bagaimana Pak? Yang 5 SKP tadi? Yang dapat 5 SKP tadi, cara mengajukannya gimana? Gini, yang pertama berkaitan dengan jumlahnya mengikuti, itu sampai saat ini belum ada ketentuan dari pusat bahwa dibatasi. Memang ada hoax yang menyampaikan bahwa
oh ya nanti harus dibatasi, tidak boleh sekian, tidak boleh, silakan saja. Namanya ilmu pengetahuan itu kan bebas gitu ya. Kalau dia mau memang, tapi yang penting adalah nah ini, karena yang disinyalir oleh pusat itu mereka tidak mengikuti kegiatannya, tetapi kayak jual beli sertifikat ini yang kita tidak harapkan. Itu kembali lagi pada mentalitas ya. Kalau bisa mengikuti ya mengikuti kan, itu kan sertifikat itu kan merupakan satu penghargaan saja. Tapi yang penting kan pengetahuannya kan gitu. Intinya adalah berapapun dia melakukan silahkan saja, karena nanti yang diverifikasi di atas itu yang dibutuhkan hanya 25 SKP, dan sekarang tidak ada persentase kan gitu ya. Jadi kalau sementara ini semuanya dari kegiatan-kegiatan webinar kok cukup ya monggo saja kan gitu ya, intinya seperti itu Pak ya. Kemudian yang 5 SKP tadi adalah penghargaan untuk pengabdian masyarakat Pak, bukan keikutsertaan di dalam webinar ya, tetapi ada unsurnya ya, pengabdian masyarakat. Ketika yang bersangkutan itu melakukan pengabdian masyarakat, apakah langsung kepada pasien, apakah dia di masyarakat ya, dan dibuktikan kan gitu bahwa ya, ada surat keterangan yang menunjukkan bahwa dia melakukan itu, maka kita akan memberikan sertifikat yang ber-SKP 5 SKP. Dan itu hanya satu kegiatan Pak, tidak boleh banyak kegiatan gitu. Baik. Gitu. Jadi begitu Mbak Anita. Jadi 5 SKP itu khusus untuk pengabdian masyarakat. Jadi silakan diajukan. Yang 5 itu. Jadi ya. Di pengajuannya sekarang ke DPD Pak. Dari DPD. Jadi sertifikat yang dari DPW sekarang sudah disampaikan ke DPD untuk langsung. Nah mereka dari DPD dari mana? Komisariatnya. Jadi memang berjenjang. Sampaikan kepada komisariat, nanti komisariat akan minta kepada DPD, dan DPD itu yang akan memberikan. Ya, kami dari DPW sudah membagikan ke DPD masing-masing. Baik, baik. Begitu Mbak Anifah. Kemudian masih ada dari Mas Fajar Ardiansyah, ini untuk Pak Tri juga. Oke. Ya. Pak, kalau ada warga memiliki perawat yang bekerja di RS rujukan, kemudian sudah diberikan edukasi, tapi mereka tetap acuh. Lalu bagaimana menghadapi warga yang tidak menerapkan protokol kesehatan dan malah acuh terhadap protokol kesehatan, serta keras kepala saat dilakukan edukasi kepada masyarakat? Terima kasih Pak Tri. Pertanyaan yang sulit Pak, karena begini prinsipnya. Tapi ya kita sambil berdoa, sambil berusaha Pak, yang namanya watawasofil haq, watawasofil sabr kan gitu ya, bahwa kita itu harus selalu senantiasa memberikan edukasi dan motivasi kan gitu. Memang perubahan perilaku itu tidak mudah. Dalam konsep kita kan memang merubah perilaku seseorang itu tidak mudah. Barangkali mereka sudah tahu, sudah paham, tapi untuk perubahan perilaku itu memang tidak mudah. Bagaimana? Ya kembali lagi gitu ya. Kalau saya seperti diskusi-diskusi ya sudah, sing ngeyel-ngeyel iki mbok dadekke siji karo sing pasien ben krasa dhewe kan gitu ya. Tapi kan tidak mungkin seperti itu. Ya kita sampaikan aja mungkin strategi kita di dalam pendekatannya yang kita rubah gitu ya. Biasanya ada key person Pak. Jadi kalau mereka memang tidak bisa langsung dari kita, ada semacam key person yang bisa merubah perilaku seseorang tadi. Kami kalau pengalaman saya kalau di kampung juga begitu. Dia itu manutnya sama siapa. Nah, yang siapa ini yang kita minta untuk kita dekati gitu. Ada tokoh tertentu yang kita dekati. Ya, yang kemudian mereka ini contohnya misalnya di pondok pesantren itu. Di pondok pesantren itu akan susah kan gitu. Ya kita anukan dari ustadznya, karena kalau dia ustadznya yang ngomong itu lebih percaya daripada kita orang kesehatan misalnya seperti itu. Jadi kita pendekatannya pada key person-nya itu. Saya kira ya mudah-mudahan. Baik Pak Tri, terima kasih. Bapak sekalian, waktu kita tinggal 2 menit. Sekarang jam 14.28 menit. Tinggal 2 menit ini akan kita gunakan untuk closing statement. Kita minta pertama Bu Dr. Fitri
untuk memberikan closing statement 1 menit, Ibu. Ya. Baik, terima kasih Pak Sugeng, Pak Tri, dan Bapak Ibu peserta webinar. Kami dari Dinas Kesehatan DIY banyak berterima kasih kepada panitia yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk dapat bergabung pada kesempatan hari ini. Kemudian kami menyampaikan selamat kepada PMI dan PPNI yang telah menyelenggarakan kegiatan pada siang hari ini. Dan tentu saja untuk PPNI di sini dalam persiapan era new normal dan kemudian new normal sangat besar sekali perannya, apalagi saat ini ada paradigma kolaborasi pentahelik yang mana tadi disampaikan Pak Tri bahwasanya ketika kemudian ada penolakan dan sebagainya kepada perawat yang telah berjuang di garda depan, ini kita dapat melibatkan berbagai pihak termasuk kemudian tokoh masyarakat, swasta, akademisi, media, dan pemerintah. Sekali lagi sukses untuk PMI, panitia, dan PPNI terus berkiprah di masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dr. Fitri. Selanjutnya monggo Pak Tri untuk closing statement selama 1 menit. Terima kasih Pak Sugeng. Ya, Bapak Ibu sejawat perawat yang saya hormati dan juga Dr. Fitri yang saya hormati. Sebagai closing saya bahwa BPNI akan tetap mengkawal di dalam upaya berjuang melawan COVID-19 ini. Kami siap untuk melaksanakan kolaborasi koordinasi dengan berbagai pihak, mengadvokasi teman-teman sejawat untuk diberikan kemudahan di dalam kita melaksanakan tugas kita. Ya, saya kira itu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tri. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan semua sesi materi dan tanya jawab. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas nama panitia dan juga seluruh pengurus Diklat PMI DIY. Pertama kepada Ibu Dr. Fitri yang siang ini sudah sharing ilmu tentang kebijakan dari Dinas Kesehatan Provinsi DIY untuk mensikapi atau kebijakan persiapan new normal, dan juga kepada Pak Tri Prabowo yang di tengah kesibukan beliau karena beliau harus maraton membuka Zoominar lagi ini kayaknya di BPNI sore ini. Terima kasih Pak Tri sudah menyempatkan. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Bu Fitri dan Pak Tri, dan juga untuk peserta. Untuk peserta, mohon diperhatikan di kolom chat untuk mengisi link evaluasi yang disampaikan oleh panitia, karena ini akan berpengaruh terhadap terbitnya surat sertifikat kepesertaan atau kehadiran sebagai peserta Zoominar. Silakan diperhatikan. Bisa saya bacakan juga linknya, http://tini TINJ huruf kecil semua .cc huruf kecil /evaluasi pusdik huruf kecil semua. Silahkan diisikan sesuai format yang sudah disiapkan. Link akan kami tayangkan selama 10 menit. Monggo silahkan diisi Bapak Ibu. Bu Dr. Fitri, matur suwun sangat, dan khusus saya bisa berreuni kecil-kecil. Kalau mau melanjutkan tugas di kantor, monggo Bu Fitri. Ya, baik, siap. Terima kasih Pak Sugeng. Undur Bapak Ibu, Pak Tri. Terima kasih Bu Dr. Fitri. Salam untuk teman-teman. Ya, siapa? Terima kasih Pak Sugeng. Ya Pak Tri. Mariana dan kami matur suwun sangat. Ya.
Izin live ya. Ji, Pak Tri, monggo. Silakan Bapak Ibu mengisi link evaluasi untuk mendapatkan sertifikat. Sertifikat akan dikirim email kepada peserta yang memenuhi kriteria seperti tadi, mengisi daftar hadir dan mengisi link evaluasi. Mudah-mudahan sertifikatnya juga bisa cepat secepatnya dalam bentuk elektronik. Baik Bapak Ibu sekalian, peserta seminar yang berbahagia, sudah paripurna acara webinar pada siang hari ini yang diselenggarakan oleh Pusdiklat PMI Daerah Istimewa Yogyakarta bekerjasama dengan PPNI pengurus wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dari awal sampai akhir, dan alhamdulillah para peserta juga antusias dan mengikuti sampai akhir sesi. Saya sebagai pemandu sekaligus moderator dalam acara webinar pada siang hari ini, ada segala kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan pada siang hari ini memberikan barokah untuk kita semua. Yang hadir dilimpahkan rezeki yang berlimpah dan barokah, diberikan keluarga yang sakinah mawadah warahmah, diberikan anak cucu yang soleh dan solihah, dan mudah-mudahan yang keinginan ziarah ke Mekah dimudahkan oleh Allah bisa berziarah ke Mekah dan Madinah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.